Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, marilah kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini dengan materi medan listrik dan kuat medan listrik. Medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang jika terdapat muatan listrik lain atau muatan uji, maka muatan listrik lain tadi akan bekerja gaya listrik atau gaya Coulomb. Jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang jika di daerah itu diletakkan muatan lain, maka muatan lain tadi akan menderita gaya Coulomb atau gaya listrik. Nah, misalnya ada sumber muatan yang jenisnya positif, maka di sekelilingnya ini akan ada medan listrik. Ini akan ada medan listrik. Nah, jika ada muatan lain, kita letakkan muatan lain, muatan positif, maka muatan lain ini tadi akan mengalami gaya Coulomb. Karena ini positif dan muatan uji juga positif, maka gaya Coulombnya berubah gaya tolak. Maka dia akan menderita gaya tolak karena muatannya sama. Selanjutnya, apabila ada muatan sumber yang jenisnya negatif, maka di sekelilingnya ini juga akan ada medan listrik. Kalau kita letakkan muatan lain, muatan uji, di mana muatan uji selalu berjenis positif, maka muatan uji tadi akan menerima gaya Coulomb. Karena sumbernya bermuatan negatif, kemudian muatan uji jenisnya positif, maka gaya Coulombnya berupa gaya tarik. Maka muatan uji akan menderita gaya tarik menuju ke muatan. Seperti itu. Jadi muatan medan listrik adalah wilayah di sekitar muatan listrik. Nah, yang perlu kita ingat bahwa muatan uji itu selalu berupa muatan positif. Jadi untuk menentukan arah medan listrik, muatan uji selalu berupa muatan positif. Sehingga apabila ada sumber muatan positif, maka arah medan listriknya selalu meninggalkan ruangan. Karena kalau muatan positif, kita letakkan muatan positif di mana di sekitarnya, maka arahnya pasti akan menjauhi muatan sumber. Kalau kita letakkan di sini, maka arah gaya Coulombnya atau gaya elektrosnya akan meninggalkan muatan sumber ke sana. Kalau kita letakkan di sini, ke sana. Kalau kita letakkan di sini, ke sana, dan seterusnya. Sehingga medan listrik itu arahnya dari muatan positif adalah meninggalkan sumber. Sementara untuk muatan negatif itu arahnya adalah menuju ke sumber muatan. Nah, seperti tadi, kalau kita letakkan muatan uji di sekitar muatan negatif, pasti arah gaya Coulombnya menuju ke muatan itu. Jadi kalau ada sumber muatan yang jenisnya negatif, di sekelilingnya akan ada medan listrik yang arahnya menuju ke muatan itu. Cirinya, kalau kita letakkan muatan di sini, misalnya muatan ujinya positif, maka gaya Coulombnya ke sana. Kalau kita letakkan di sini, gaya Coulombnya ke sana. Kalau kita letakkan di sini, gaya Coulombnya ke sana. Sehingga semuanya akan menghasilkan gaya Coulomb yang arahnya menuju ke pusat sumber muatan negatif. Jadi, kalau muatan positif itu menyebarkan garis gaya listrik atau medan listriknya keluar, sementara muatan negatif menyerap garis gaya listrik atau medan listriknya masuk menuju ke muatan tersebut. Apabila ada dua muatan yang jenisnya positif dan negatif, maka tentu garis gayanya akan berasal dari muatan itu dan menuju ke muatan negatifnya. Jadi garis gayanya berasal dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Ini arah medan listriknya juga demikian. Muatan positif menyebarkan medan listrik, muatan negatif menyerap medan listrik. Maka kalau ada dua muatan yang jenisnya sama-sama positif misalnya, maka medan listriknya
akan saling tolak menolak ya, karena masing-masing menyebarkan garis gaya listrik yang arahnya meninggalkan muatan ya. Ini garis gayanya meninggalkan muatan positif, yang satunya juga meninggalkan muatan positif. Demikian juga kalau kedua muatan itu jenisnya negatif, juga akan menghasilkan garis gaya yang saling tolak menolak. Sekarang kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik itu adalah besarnya gaya listrik persatuan muatan. Kita perhatikan. Jadi kalau ada muatan sumber positif, maka di sekelilingnya akan ada medan listrik yang kalau kita letakkan muatan lain berupa muatan uji yang jenisnya selalu positif, maka gaya Coulomb yang terjadi adalah tolak menolak atau meninggalkan. Sekarang kalau muatan sumber tadi jenisnya jumlahnya Q atau Q Coulomb, kemudian muatan ujinya adalah Q kecil dan mereka keduanya terpisah sejauh R, maka gaya Coulombnya adalah F. Gaya Coulomb yang terjadi adalah F, di mana F dulu adalah K1 per R kuadrat, K1 Q2 per R kuadrat. Nah, kuat medan listrik di tempat muatan Q adalah besarnya gaya Coulomb setiap satuan muatan uji. Jadi kuat medan listrik di suatu titik adalah besarnya gaya Coulomb per satuan muatan. Karena kemarin gaya Coulombnya itu adalah F, maka E adalah F per Q. Sehingga bisa kita tulis E sama dengan Q kecil per R kuadrat per Q. Yang kalau kita sederhanakan, ya berarti ini Q-nya ini hilang, maka kita peroleh E sama dengan K Q per R kuadrat. Inilah persamaan kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak R dari sumber muatan Q. E adalah kuat medan, satuannya Newton per Coulomb, Q muatan sumber, dan R adalah jarak antar muatan, dengan K adalah konstanta elektrostatis kemarin yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang perlu kita ingat, baik gaya Coulomb atau kuat medan listrik itu dua-duanya merupakan besaran vektor. Ya, jadi F dan E itu dua-duanya adalah besaran vektor. Artinya kalau ada dua muatan atau ada dua gaya Coulomb atau ada dua kuat medan bekerja pada titik yang sama, maka resultannya harus dihitung menurut aturan vektor. Ya. Jadi misalnya ada titik yang padanya bekerja gaya Coulomb F1 ke kanan, kemudian gaya Coulomb kedua F2 juga ke kanan, maka resultannya adalah gaya Coulomb yang dijumlahkan. Jadi R-nya adalah sama dengan F1 plus F2 dijumlahkan. Jadi resultannya dijumlahkan kalau arahnya sama. Sementara kalau ada gaya Coulomb yang bekerja pada suatu titik yang F1 arahnya ke kanan, kemudian yang F2 arahnya ke kiri, maka resultannya diselisihkan. F1 dikurangi F2. Begitu. Itu vektor. Misalnya lagi, kalau misalnya gaya Coulomb F1 arahnya ke kanan, F2 tegak lurus terhadap F1, ya, berarti ini resultannya harus kita hitung secara Pythagoras. Ya, R-nya adalah sesuai dengan aturan Pythagoras. R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Itu. Nah, sekarang kalau sudutnya sembarang, F1 dan F2 mengapit sudut theta, maka resultannya sesuai dengan aturan vektor. R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta. Ini persamaan resultan antara dua vektor F1 dan F2. Ini berlaku baik untuk gaya Coulomb maupun untuk kuat medan listrik E.
Jadi sekali lagi F dan E adalah besaran vektor. Sehingga kalau ada dua F atau dua E yang bekerja pada titik yang sama harus dihitung secara vektor. Kita ambil contoh misalnya tiga benda bermuatan listrik Q1 plus 4 mikrokulom, Q2 negatif 1,5 mikrokulom, dan Q3 positif 2 kali 10⁻⁵ kulom berada pada titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 desimeter seperti pada gambar di bawah. Hitunglah gaya kulom yang bekerja pada muatan Q3. Jadi gaya kulom pada muatan ini. Maka kita gambar sekali lagi. Jadi Q1, Q2, dan Q3 berada pada sudut-sudut segitiga sama sisi yang sisinya adalah 10 desimeter ya. Maka kalau kita masukkan nilai Q1 4 mikrokulom, Q2 negatif 1,5 mikrokulom, dan Q3 positif 2 kali 10⁻⁵ kulom, maka kalau kita masukkan nilai gaya kulom masing-masing ya, F31 adalah gaya kulom muatan ketiga karena muatan 1 ya, yang nilainya adalah K3 Q1 per R kuadrat. F32 adalah gaya kulom oleh muatan 3 karena muatan 2 yang nilainya adalah FK Q3 Q2 per 32 kuadrat. Maka F1 hasilnya adalah 8 Newton dan F32 hasilnya 3 Newton. Yang ini nilainya 8 Newton pada perhitungan ini. Kemudian yang satu lagi ini adalah nilainya 3 Newton mengapit sudut 120 derajat. Karena ini 60 maka ini 120. Maka kalau kita masukkan F total adalah akar F31 kuadrat plus F32 kuadrat plus 2 F31 F2 cos 120. Cos 120 itu negatif setengah, maka hasilnya adalah akar 49 atau 7 Newton. Ini adalah perhitungan vektor pada gaya kulom di muatan yang ketiga, Q3. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua ya. Dua buah partikel masing-masing muatannya Q1 9 mikrokulom dan Q2 min 4 mikrokulom yang berjarak 50 cm seperti pada gambar berikut. Tentukan kuat medan listrik di tengah-tengah antara kedua muatan tersebut. Kita perhatikan ya, ini 9 mikrokulom min 4 mikrokulom terpisah 50 cm. Di tengah-tengah berarti dari Q1 jaraknya 0,25 meter atau 1/4 meter, R2 juga 0,25 meter. Nah, maka gaya kulomnya ada kuat medannya E1 ke kanan karena muatan 9 kulom dan nilainya adalah 1,1296 kali 10⁻³ Newton per kulom. Sementara E2 arahnya ke kanan. Sementara E2 juga ke kanan. Karena di tengah-tengah ini kita ambil muatan uji harus positif ya. Karena ini positif, maka E1-nya ke kanan. Karena ini negatif, E2-nya juga ke kanan ya. Karena ini muatan ujinya positif. Nilai E2-nya sama dengan kaki 2, maaf ini kaki 2 per R2 kuadrat. Yang kalau kita masukkan ya, maka nilai E2-nya adalah 576 kali 10⁻³ sehingga di tengah-tengah ada dua kuat medan yang arahnya sama, yang kalau kita resultankan adalah hasilnya E total adalah 1872 kali 10⁻³ Newton per kulom ke kanan. Inilah soal yang kedua. Mungkin karena
waktunya terbatas, kita lanjutkan pada